感谢天恩师的，感谢老前人钱老大的，感谢点恩师，各位点恩师慈悲，感谢各位前贤诚心。Ada satu cerita ya yang sangat menarik sekali, yaitu salah satu dari pengikut Buddha yang pertama, namanya Anantapindata kalau nggak salah ya, maaf kalau salah sebut, Anantapindata kalau nggak salah. Beliau itu termasuk adalah murid biasa. Tetapi beliau sangat suka sekali menyumbang, berderma kepada Buddha. Suatu kali karena dia ingin membeli satu taman yang sangat bagus sekali untuk dipersembahkan kepada Buddha, sedangkan dia adalah memang orang yang pada waktu itu sangat kaya raya sekali, sedangkan pangeran ini pemilik dari taman ini tidak ingin menjualkan taman ini, tapi dia sangat ingin karena taman itu sangat bagus, dia ingin mempersembahkan kepada Buddha. Syarat dari pangeran itu adalah bahwa dia harus menutup seluruh tanah itu dengan uang emas, baru tanah ini akan dijualkan kepada dia. Jadi dia bilang baik. Kemudian dia menggunakan seluruh emasnya menutupi seluruh tanah itu. Dan dia kemudian ada sebagian lagi yang tidak cukup untuk ditutupi. Dia mau pulang ambil uang mau nutup lagi. Pangeran itu terkejut oleh ketulusan dan keseriusannya. Sebenarnya pangeran itu hanya ingin membuat dia nggak jadi beli. Mana ada orang yang begitu gila mau menutupi seluruh tanah itu hanya untuk memberikannya kepada Buddha. Dia nggak percaya. Jadi tetapi kemudian dia melihat ketulusan dari beliau ini, lalu dia mengatakan sudahlah, yang tanah sisanya ini anggap saya yang menyumbang. Dan demikianlah murid yang satu ini tidak berhenti untuk melayani Buddha. Sampai suatu saat kekayaannya sudah sangat berkurang sekali. Kalau dalam levelnya para orang kaya, hartawan yang kaya raya pada zamannya dia termasuk sudah menjadi orang biasa yang bisa disebut tidak kaya lagi. Tetapi beliau tidak berhenti memberikan bantuan dan derma kepada Buddha. Sampai suatu saat beliau pulang ke rumah, itu malaikat pelindung yang biasa melindungi rumah ini, keluarga ini, itu penjaga pintunya, dia merasa kecewa dengan perilaku dari majikannya ini. Jadi dia begitu majikannya ini datang, dia mengatakan kepada dia, kamu buat apa menyumbang seluruh harta kekayaan kamu sehingga menjadi tidak kaya lagi, dan sekarang kamu masih tidak berhenti menyumbang. Lebih baik kamu sekarang rajin-rajin lagi pergi cari uang dan menjadi kaya raya lagi kayak dulu, katanya. Dan Ananta ini marah kepada pelindung di rumah dia, malaikat pelindung ini. Dia setengah mengusirnya keluar dari rumah. Katanya jangan mengurusi urusan saya. Dia tidak sama sekali goyah keyakinannya. Kemudian malaikat pelindung ini setelah keluar dari rumah itu, dia menyesal karena dia ingin kembali lagi. Lalu dia berunding dengan Raja Langit. Bagaimana caranya supaya dia bisa kembali. Kemudian Raja Langit mengusulkan, karena Ananta ini punya kapasitas juga, sehingga dia bisa mengusir malaikatnya ini, pelindungnya ini. Dewa pelindung lah mungkin disebutnya. Kemudian Raja Langit mengusulkan, beliau mengatakan bahwa di tempat mana ada banyak sekali orang yang berhutang dari kehidupan lampau dan sekarang kepada Ananta ini. Kumpulkan itu dan pulangkan kepada Ananta. Kemudian leluhurnya Ananta itu dahulu ada harta-harta yang terkubur di lautan, ambil dan kembalikan. Kemudian ada di mana ada harta milik orang yang sudah nggak ada pemiliknya lagi. Usahakan Bupau ini berikan kepada Ananta. Sehingga dalam waktu singkat, Ananta kemudian menjadi kaya raya. Kembali, harta rezeki datang berlimpahan.
dan kemudian menjadi kaya raya kembali. Ketika dia mendengar cerita ini dari dewa pelindung dia, maka beliau membawa dewa pelindungnya ini menemui Buddha. Kemudian Buddha mengatakan bahwa memang demikianlah. Ketika seseorang berbuat amal, berbuat baik, maka tidak akan ada yang menderita karena perbuatan amal dan perbuatan baiknya. Hanya orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik yang kemudian bisa menerima pembalasan tidak baik. Karenanya walaupun di dunia ini kita menjalankan amal perbuatan baik tanpa pamrih, tetapi langit tetap tidak merugikan kita. Kita mengatakan bahwa tatao uqing, tatao itu tidak punya perasaan. Bukan berarti bahwa tao itu tidak ada perasaannya. Bukan berarti tao itu sadis, bukan. Tetapi tao tidak berpihak kepada manusia manapun. Semua manusia diperlakukan sama. Orang baik, orang jahat, orang cakep, orang jelek, orang pintar, orang bodoh, Tao memperlakukan sama. Bagaimana bisa sama? Karena Tao adalah hakikat yang tidak berubah. Adalah hakikat sejati yang tidak berubah. Karenanya itu tidak mungkin bagi kita untuk lolos dari hakikat karma. Karma itu pasti akan terjadi. Manusia, bagaimana hebatnya manusia pun di dunia ini, dia harus menyadari bahwa yang dia rasakan, youqing, yang ada perasaan yang dia rasakan, bukanlah yang sejati. Tetapi di balik itu ada yang sejati, zhenqing. Tao itu zhenqing. Roh suci kita adalah zhenqing, adalah yang sejati, yang sebenarnya tidak berubah. Semua itu menentukan karma kita, menentukan kehidupan kita di dunia ini. Karenanya itu siklus di semesta raya ini tidak bisa dipermainkan. Siapapun tidak bisa mempermainkannya. Karenanya itu tatao uming, tatao tidak ada nama, tetapi adalah nama yang sangat besar. Tadi sudah dijelaskan oleh Pandita Welasasi dari Pandita beliau. Tatao uming, tapi adalah satu gambaran besar. Gambaran yang tidak terhingga, nama yang sangat besar sekali. Adalah merupakan Maha. Maha itu artinya yang paling tinggi. Tao yang besar, Maha Tao tidak berbentuk. Tapi adalah gambaran yang paling besar. Adalah bentuk yang paling besar. Yang kekal abadi dan tidak terbatas. Sesungguhnya kita adalah salah satu makhluk di dunia ini yang beruntung. Karena di dalam diri kita, bersama diri kita itu, ada roh suci kita, ada kapasitas roh suci kita yang juga tidak bernama, tidak berperasaan, tidak berbentuk, tetapi adalah nama besar, adalah bentuk besar, gambaran yang paling besar, dan adalah kapasitas yang tidak terhingga. Jadi sesungguhnya adalah demikian. 谢谢陈讲师，后学学习。